Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam pelayanan firman. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 17, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Biarlah Alkitab terbuka, mari kita satu dalam doa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sebagai warga jemaat Pok Batra Allah dalam ibadah online ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan wajah tertunduk, hati kami terangkat kepadamu ya Allah. Karena kasih-Mu kepada kami, Engkau selalu memelihara kami dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini, kami mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam pelayanan firman. Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang berada di rumah. Biarlah mereka mempersiapkan diri mereka agar firman yang sebentar nanti akan disampaikan, mereka bisa memahami dan mengerti akan arti firman itu. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu agar firman ini benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Paulus berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga semua mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, atau perak, atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati." Sekian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, kita akan
belajar dari firman ini. Dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 21. Tema yang akan kita bahas adalah memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Jemaat kekasih Tuhan, dalam bacaan saat ini menceritakan tentang keberadaan Rasul Paulus di Athena. Rasul Paulus berkunjung ke sana kira-kira pada tahun 5 Masehi sebagai seorang utusan Injil. Saat ia tiba di Athena yang terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, tempat Sokrates, Plato, dan Aristoteles pernah mengajar. Yang dirasakan saat itu di sana adalah kehidupan religius yang begitu kental. Di setiap sudut kota itu terdapat kuil-kuil, patung-patung, berhala-berhala, karena orang Athena menyembah beragam dewa-dewi. Dan salah satu patung yang terkenal saat itu yaitu patung dewa Hermes dengan lambang alat kelamin pria, di mana berjejer di sudut barat laut dekat jalan masuk utama kota Athena. Bapak Ibu kekasih Kristus, Rasul Paulus diperhadapkan dengan sikon Athena yang seperti demikian membuat dia sedih, jijik, dan geram. Sehingga dari sisi manusia timbul di benaknya apakah dia harus melancarkan serangannya untuk apa? Untuk menentang orang-orang Athena yang hidup dalam penyembahan berhala. Dan apakah secara otomatis langsung atau dia langsung mau menyampaikan, dia harus memproklamasikan siapakah Yesus Kristus itu kepada mereka? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus di sini dia sangat berhati-hati di dalam menyampaikan kabar sukacita kepada orang Athena. Nah, di sini dia harus mempergunakan suatu strategi yang jitu, suatu strategi yang mantap untuk bagaimana orang Athena itu mau menyembah kepada Yesus Kristus. Nah, di Athena, Paulus berjumpa dengan beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan golongan Stoa. Nah, kedua golongan ini, Bapak Ibu, mereka saling bersaing dan tidak percaya akan kebangkitan yang diajarkan oleh murid-murid Kristus, di mana mereka tidak sejalan dengan kebenaran-kebenaran Kristen yang diberitakan oleh Paulus. Bahkan mereka menjuluki dia sebagai peleter, itu pada ayat yang ke-18, sebagai peleter. Nah, peleter itu artinya si bodoh yang bisa menciplak. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus tidak terpengaruh atau dia tidak terintimidasi dengan julukan itu. Mereka pun menuduh Paulus adalah seorang pemberita ajaran dewa-dewa asing. Ya. Nah, sebab ia memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus tentang kebangkitan. Ya, jadi mereka melihat bahwa Rasul menyampaikan berita sukacita Injil Yesus Kristus, tapi mereka mengetahui bahwa itu adalah dewa asing. Pada Rasul Paulus menyampaikan kabar keselamatan bagi mereka. Nah, sebab itu di sini Paulus digiring, karena dari hal itulah Paulus digiring menghadap sidang Areopagus untuk menjelaskan arti yang terdengar aneh di telinga orang-orang Athena. Artinya dia mau menjelaskan bahwa siapakah Yesus Kristus yang bangkit itu sebenarnya bagi orang-orang Athena. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana sikap Paulus dalam menghadapi persoalan ini? Nah, dengan hati-hati Paulus mengambil hati pendengarnya. Ya, kita lihat pada ayat 22, ya, ayat 22 itu kan dikatakan tadi, ayat 22, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah
kepada dewa-dewa. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan bijak Paulus memuji mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang religius. Artinya itu untuk mau agar apa, mereka tuh bisa senang, bersemangat karena mereka merasa Paulus itu mendukung mereka. Ya kan? Karena Paulus berkata bahwa mereka adalah orang yang religius. Tapi di sini Paulus katakan lagi, ya, ia berkata bahwa ia melihat sifat religius orang Athena, yaitu mesbah yang dibaktikan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, di mana Paulus menggunakan mesbah tersebut sebagai jembatan untuk menyampaikan kabar baik. Artinya dia memproklamasikan Allah yang hidup kepada semua bangsa-bangsa yang ada di Athena. Nah, Paulus dengan berani mengatakan bahwa apa yang kamu sembah tanpa mengenalinya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Artinya dia katakan bahwa Paulus mengatakan bahwa apa yang kamu sembah tanpa mengenalinya, artinya mereka tidak mengenal Yesus Kristus itu, tetapi Paulus mau menyatakan bahwa itulah yang kuberitakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di sini Paulus menuntun pendengar dengan cara yang tidak nampak tetapi ampuh. Nah, inilah strategi jitu yang digunakan oleh Paulus dalam memberitakan Injil Yesus Kristus di Athena. Ia tidak memberitakan Allah yang baru atau Allah yang asing, tetapi ia menjelaskan Allah yang tidak mereka kenal, yaitu Allah yang benar. Demikian pula Rasul Paulus memproklamasikan Allah yang hidup bagi orang-orang Athena. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita pun dipanggil dan dipilih untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai saksi-saksi Kristus, yaitu untuk memproklamasikan Allah yang hidup kepada dunia tanpa terkecuali. Nah, dalam situasi kondisi apapun dan bagaimanapun juga, sebagai yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Athena, memang benar saat ini kita melaksanakan tugas tersebut, kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal yang kita temui, yang membuat kita pun jijik, kita geram, kita sedih, gentar, takut, dan sebagainya. Nah, berbagai macam perasaan yang berkecamuk dalam pikiran kita. Ya, apakah kita lanjutkan, berhenti, ataukah mundur dari tugas dan tanggung jawab memproklamasikan kerajaan Allah? Ya, kenapa? Karena kita harus menghadapi orang-orang yang berlatar belakang budaya, status sosial, pendidikan, agama, dan sebagainya. Pada firman Tuhan di sini mau mengajak kita untuk belajar dari Rasul Paulus dengan bijak bagaimana kita mempergunakan strategi yang jitu dalam mengatasi segala situasi dan kondisi untuk melakukan tugas pekabaran Injil dan memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita diperhadapkan dengan dunia yang sedang dilanda dengan wabah COVID-19. Nah, ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk memberikan pelayanan kasih kepada sesama kita tanpa memandang golongan apapun. Ya, tanpa memandang golongan apapun, marilah kita memberi dukungan pelayanan rohani dan jasmani. Kita doakan mereka. Kita memberikan semangat, memberikan bantuan kepada mereka yang berkekurangan, kepada mereka yang membutuhkan. Inilah salah satu tugas dan tanggung jawab kita dalam keterpanggilan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Sambil terus kita berdoa untuk situasi kondisi dunia dan Indonesia saat ini yang menjadi persoalan kita bersama, agar atas kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, badai ini segera berlalu dari kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih Kristus, dengan demikian
Serahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar melalui Roh Kudus-Nya kita dituntun, dibimbing, disertai dalam tugas pekabaran Injil dengan bijak dan penuh hikmat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita persiapkan, kita menyiapkan diri kita untuk bagaimana kita tampil, untuk memproklamasikan kerajaan Allah bagi semua orang lewat sikap dan perbuatan dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya jemput Bapak dan Ibu untuk berdiri. Marilah secara bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudara-saudara, dipersilahkan duduk. Saudara-saudara kasih Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan pertolongan daripada mula sehingga kami tetap diberikan kesempatan untuk hidup dan berkarya sampai saat ini. Ini adalah anugerah dan cinta Tuhan kepada kami. Sekalipun di saat ini Tuhan, khususnya di DKI Jakarta, wabah virus COVID-19 yang semakin meningkat Tuhan. Yang sampai saat ini sudah kurang lebih 17.000 orang yang sudah positif se-Indonesia. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini, kami yakin bahwa Tuhan Yesus ada dan menyertai kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Engkau membungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga virus-virus itu tidak akan mempan kepada kami. Kami yakin dan percaya itu ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan bagi para medis. Berkatilah mereka ya Tuhan di dalam tugas dan tanggung jawabnya untuk menangani pasien-pasien yang terkena COVID-19. Berikanlah kekuatan, ketabahan kepada mereka Tuhan, agar sebagai para medis mereka mampu dan dapat melakukan semuanya itu dengan baik. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, begitu juga hamba mendoakan para pasien-pasien yang sudah positif COVID-19, Bapa berikanlah kesembuhan kepada mereka, agar mereka bisa pulih kembali. Begitu juga hamba mendoakan bagi kami sebagai warga negara Indonesia, agar kami taat dan patuh kepada pemerintah, kepada Kementerian Agama, agar kami tidak selalu berkumpul dalam suatu tempat tertentu, tetapi biarlah kami menjaga jarak kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, semuanya kami berserah padamu. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang sudah ada pada kami bisa mempergunakan itu sebaik mungkin ya Allah. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba mendoakan juga bagi warga jemaat Pok Batra Allah. Bapa mengenal mereka saat pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu akan setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka. Bapa berikanlah jawaban atas setiap pergumulan mereka. Hamba mendoakan juga bagi jemaat yang sakit. Bapa berkatilah mereka ya Tuhan. Lindungilah mereka, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka, agar mereka bisa dipulihkan kembali lagi. Hamba mendoakan juga kepada Bapak Pendeta Panjaitan Tuhan. Bapak berkatilah beliau. Berikanlah kekuatan, kesehatan baginya ya Allah, karena kami percaya kuasa dan kasih Kristus lebih dahsyat daripada kuasa apapun. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan akan
warga jemaat-Mu yang berulang tahun dalam sepekan ini. Bapa, berkatilah mereka ya Tuhan, berikanlah uh, kesehatan, kekuatan kepada mereka, dan mereka tetap mengucap syukur akan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan para pelayan-pelayan-Mu di Jemaat Pokok Batra Allah. Bapa, berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan, sekalipun dalam pandemi virus corona ini, mereka tetap setia melayani akan Engkau ya Tuhan. Semuanya kami berserah padamu. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan bangsa dan negara kami ini. Bapa, berkatilah pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mereka mampu dan dapat melakukan semuanya dengan baik di tengah pandemi virus corona ini ya Bapa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hidup dan kehidupan kami ini, kami berserah semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami pun akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, sejemput saudara-saudara untuk berdiri, marilah kita mempersiapkan akan diri kita untuk kita masuk dalam berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.